Akhir-akhir ini di media sosial ramai dengan fenomena tren cek kodam. Kata cek kodam mulai ramai setelah satu pengguna TikTok melakukan siaran langsung dengan dalih baca kodam melalui pengguna. Hal yang menarik dari siaran langsung tersebut, si pembaca kodam tak memperlihatkan wajahnya, namun hanya menggunakan suara dan membacakan kodam setiap nama dengan cepat. Namun ingat ya pemirsa, tren ini sejatinya hanya berlaku sebagai hiburan saja. Ini dia dialog yang ditunggu-tunggu. Cek kodam. Anak realita ada, gitu kan ya. Kita perkenalkan dulu ya, studio bersama kami di pemirsa di studio ada ahli metafisika Ki Sunarto. Selamat siang, apa kabar? Baik, siang gembira Ria. Ya. Oke, jadi gimana Ki? Kita ada nggak kodamnya? Ada kegembiraan ya. Hanya gembira gini ya. Kodam itu apa? Fungsinya apa? Bentuknya apa? Masyarakat juga pengen tahu. Iya. Terima kasih Bu Guru pertanyaannya. Kodam itu apa, fungsinya apa? Kodam itu bahasa asalnya bahasa Arab kodim. Iya, kodim artinya penjaga, pembantu, perawat, penjaga ya, khususnya yang menjaga manusia. Itu asalnya sebenarnya kita orang Indonesia, khususnya masyarakat Jawa ataupun orang yang mempunyai dasar keyakinan dan kepercayaan pada hal-hal yang gaib ataupun gaib. Dulu ceritanya ketika Nabi Sulaiman itu bertanya pada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Nah, ketika pertanyaan seperti itu, tiba-tiba singgasana Ratu Bilqis itu pindah. Tiba-tiba. Nah, siapa yang memindahkan nggak ada yang tahu. Itulah orang yang mengatakan itu gaib. Kemudian orang yang mengatakan bahwa kodam itu tadi kan artinya dari asal kata kodim, artinya pembantu yang menjaga ya. Jadi orang yang mempunyai keyakinan, kepercayaan bahwa semua orang yang hadir di dunia ini ada yang menjaga, yang membantu, terutama kalau ada hal-hal yang di dalam kehidupannya mau kecelakaan, ada sesuatu hal akhirnya terselamatkan, orang mengatakan dibantu kodam. Kodam. Ya, ada yang bantu kodam. Kadang-kala ada yang mikir itu yang menjaganya itu adalah leluhurnya. Ada yang menjaganya itu karena disiplin kesadarannya, dia bermeditasi, dia berdoa. Itu kodam. Nah, jadi kodam itu diartikan bahwa makhluk gaib yang menjaga manusia. Dahulu orang menceritakan bahwa kita itu dijaga kiri dan kanan, ya, yang mencatat amal baik dan amal jahatnya, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian apabila ada orang-orang yang tersesat dalam ada malapetaka, tiba-tiba selamat, orang menyatakan, untung loh kamu dijaga kodammu, dijaga leluhurmu. Itu yang diartikan seperti itu. Itu pastinya berdasarkan keyakinan dan kepercayaan. Jadi kalau ditinjau dari katanya, artinya kodam itu adalah penjaga, ya, membantu, yang menjaga. Jadi yang menjaga di sini diartikan secara spiritual ataupun secara gaib. Siapa kodamnya Mbak? Nah, nggak ngerti. Orang lain aku bisa ngelihat loh. Nonsen. Oh, jadi orang lain nggak bisa lihat nih? Nggak bisa ngelihat. Kalau dulu ataupun sekarang ada pelukis-pelukis, seandainya Mbak dilukis orang terus di belakangnya ada seseorang. Ini neneknya atau leluhurnya, itu kodamnya. Itu gambaran visualisasi yang melukis. Bentuknya gimana Ki? Nah, bentuknya umumnya kalau manusia bentuknya adalah manusia. Ada yang bentuknya hewan. Tetapi kadang-kala ada yang bentuknya hewan kalau orang daerahnya budaya mana. Kalau budaya Jawa Barat, budaya Jawa Tengah, ya kodamnya bentuknya ada yang bentuk hewan. Hewan biasanya macan. Musang harimau, kera putih, ya, kera berbisa gitu ya. Kalau yang buaya ya gitu, ketemu toh buaya, buaya darat. Buaya darat.
Keren. Ya. Terus kemudian tadi gambarnya dia akan ada visual yang cek kodam kamu di sini. Lihat aja gambarnya, ada gambarnya Harimau. wanita, Nyi ada Roro gambar Kidul lah wanita menyerupai. pakai apa? Mahkota, terus bajunya hijau. Itu representasi dari makhluk goib, representasi orang di Jawa mengatakan Ratu Nyi Kidul Roro ataupun Kidul. Ratu Pantai Selatan. Terus ada di belakangnya macan. Karena pasti yang membuat platform aplikasi itu orang, kalau nggak orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Karena Sunda, orang Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sangat kenal lagi dengan bahwa raja hutan itu adalah macan. Oke. Nah, disitulah yang mempunyai sifat buas, yang mempunyai raja. Jadi manusia atau hewan itu yang bisa membantu menolong seseorang dalam mara bahaya. Ini yang dikatakan makhluk gaib. Nanti akan saya jelaskan. Semua orang bisa merasa bahwa saya punya kodam dalam pengertian penjaga. Ya, penjaga. Gimana caranya? Yang menjaga siapa? Yang pertama, ada lahir maupun batin. Ya, manusia akan terdiri dari badan dan jiwa dan roh. Masalah roh itu urusan Gusti Allah. Kita bahas masalah tubuh dan jiwa. Nah, kalau saya katakan bahwa analisa saya bahwa yang penjaganya secara lahir ataupun secara batin. Secara lahir pasti orang tua, kakak itulah yang menjaga, ya kan? Dijaga bapaknya, ibunya, kakaknya. Nah, itulah penjaganya. Secara batin itu adalah keyakinan, pengetahuan, pengalamannya. Pengetahuan seseorang itu yang menjaga dirinya dari kehidupan. Oke. Ya, pengetahuannya. Tapi Ki Sunarto, ini yang lagi ramai ini kan di sosial media cek berdasarkan nama. Nah, ini gimana? Kok bisa berdasarkan nama aja tahu kodamnya apa? Ya, ini yang pinter itu yang membuat platform, yang membuat aplikasi. Karena dia tahu di saat ini zamannya zaman informasi. Zaman informasi itu dibutuhkan kreativitas, bisa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dan berkomunikasi. Dia mempunyai pengetahuan bahwa kearifan lokal di daerah Pulau Jawa ataupun di Indonesia punya pengetahuan tentang kodam. Pasti orang kepingin berpikir bahwa kodam sejenis, ada yang mengatakan itu kaitannya dengan berhubungan dengan jin, karena mendapat informasi dari nenek moyang kita, pengetahuan tadi contoh Ratu Kidul yang lain sebagainya, bahwa ada jin yang bisa menolong seseorang, ada jin punya kerajaan yang punya emas-emas dan lain sebagainya. Lah, kekuatan kata, the power of kodam itulah yang seakan-akan menghipnotis manusia-manusia yang dalam tanda petik maaf loh ya, yang ya waktunya banyak tersita, tidak banyak kesibukan. Tapi patut dipercayai atau tidak usah percaya, atau hanya jadi selingan saja, main-main saja, atau gimana nih? Lah, percaya itu boleh, percaya boleh. Namun harus ada backingnya. Backingnya adalah rasio, nalar kita. Apabila hanya percaya, apalagi percaya membabi buta bahasanya, atau bahasanya orang hitung-hitungan percaya 100%, pasti itu akan ditemuin ada adagium saya. Siapa yang mudah percaya, mudah dibohongi, mudah ditipu. Apalagi kaitan dengan kodam. Kodam itu yang tidak bisa kelihatan oleh mata indera manusia. Karena kodam berhubungan dengan jin. Jin itu artinya yang tertutup, yang terselimutin, yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jadi orang yang hanya remang-remang aja, seakan-akan orang buta dikasih tahu di situ ada gajah, tempatnya gelap, nggak bisa diraba-raba. Wes pokoknya percaya aja, itu yang bisa membantu kamu. Tapi Ki, yang harus dikhawatirkan dengan cek kodam online ini, karena nama yang kemudian diminta, kemudian ada juga minta tanggal lahir dan data-data pribadi, ini bisa jadi modus penipuan juga. Bisa jadi. Seharusnya kalau orang yang ngecek itu punya daya kritis, namanya Ana, Vina gitu ya. Tulis Vena, saja. Vena, Ki. Vena. Beda lagi kodamnya. Vena ya. Ditulis saja saat itu juga, ataupun saat detik yang sama punya 2 HP, yang satu Vena. Tanggal lahirnya tambah VHENA. Apa tuh? Hasilnya pasti berbeda. Nah, hasilnya pasti berbeda. Tapi karena kan itu aplikasi. Gitu. Oke, Ki. Tadi kan Ki Narto bilang bahwa yang bisa lihat kodam tuh cuma kita sendiri katanya. Nah, itu yang bisa melihat ataupun bisa merasakan. Pengen tahu gimana cara untuk ngeceknya kalau gitu. Nah, jadi
bukan berarti melihat aja, pengertiannya mengerti saja ataupun mengetahui. Mengerti itu bisa melihat dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, ya toh, dengan bisa merasakan. Jadi kalau apabila kita seseorang, kita diri sendiri ada kekhawatiran dan lain sebagainya, terus tiba-tiba kok ada merasa pede, kok ada merasa orang yang membantu. Lah itu bagian perasaan kita, pengertian kita ada yang membantu. Karena kita mempunyai sifat nalar sama sifat perasaan, emosi, bahwa seseorang bisa terbebas dari malapetaka ataupun terbebas dari kesulitan manakala ada yang membantu. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial perlu bantuan pada seseorang ataupun bahkan kita perlu saling membantu dan menolong. Itu konsep Artinya dasarnya. orang lain tidak bisa melihat gitu. Ya, orang lain tidak bisa melihat. Tidak mungkin. Iya. Tidak bisa melihat. Jadi kalau ada orang mengatakan aku bisa melihat kodammu, ya maaf dikata mungkin itu untuk menyenangkan orang saja. Di tempat lain di samping kodam, di visual di media-media tertentu itu kaitannya dengan hipnoterapi, pas live, melihat kehidupan masa lalu, ya toh? Pernah dengar toh Mbak Nen? Nah, kehidupan masa lalu kalian adalah putri kerajaan tertentu. Oke, nanti kita dalami lebih lanjut ya, putri kerajaan. Usai jeda, Ki Sunarto, kita masih akan kembali untuk Anda, masih akan membahas cek kodam online yang ramai di media sosial.